Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Lagi-lagi berjumpa, mudah-mudahan tidak bosan ya kita terus berjumpa dalam kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan yang berlimpah ruah. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, eh, pada video kali ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Sobi yang sangat antusias sekali untuk belajar emotional healing terapi ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mempelajarinya dan juga diberikan kemudahan dalam praktek sehingga ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita masing-masing ya. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan yang ke-19. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah ibu dari satu anak berusia menjelang 8 tahun. Baik Ibu. Akhir ini saya sama sekali gak bisa mengontrol emosi saya terhadap anak. Dan saya sangat gak bisa mengenali diri saya sendiri saat itu. Seperti bukan saya. Sekarang anak saya lagi di tahap perkembangan sangat ngeyel-ngeyelnya. Semua yang saya sampaikan diputar balikan sama dia. Suami saya tahun ini alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk memegang sebuah jabatan baru. Alhamdulillah. Hanya saja waktu untuk keluarga menjadi sangat jauh berkurang. Kalau sudah di rumah tetap memantau pekerjaan dari HP. Dan itu membuat saya sangat jenuh. Tapi saya nggak bisa menyampaikan kepadanya karena takut salah ucap. Saya memiliki masa lalu yang sangat complicated. Dan imbasnya saya nggak bisa memaafkan beberapa orang yang menzalimi saya. Mohon bantu saya untuk bisa memaafkan orang-orang tersebut dan saran atas kasus yang saya alami ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama Ibu bereskan dulu di sisi pribadi ya, emosi yang sampai tidak mengenali diri sendiri karena emosinya meluap-luap. Dengan mendamaikan dulu, kenali dulu emosinya dengan apa? Dengan menuliskan ya, lagi-lagi menuliskan. Dituliskan setiap hari, menuliskan emosi, Anda luangkan. Anda ungkapkan dalam sebuah tulisan. Anda tulis saja di situ, enggak bagus-bagus nulisnya. Anda tuliskan hari ini saya kesal sama anak, hari ini saya kesal sama suami, hari ini saya, nah itu hal-hal yang membuat mengekspresikan emosi. Ini bagus untuk merilis emosi ya secara individu. Nah kemudian apa yang dilakukan ke anak? Ibu lakukan namanya bisa ya ke anak sama suami dua, yaitu loving kindness therapy. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bagaimana kita memberikan terapi cinta dan kebaikan hati. Dengarkan dan doakan. Dengarkan, misalkan anak sedang bercerita, hanya sekedar mendampingi, mendengarkan. Kalau misalkan suami juga pulang ke rumah, ya sambil dampingi, dengarkan. Tanya gimana pekerjaannya, misalkan tanya-tanya. Kalau misalkan nggak ada misalkan komunikasi, Anda cukup mendengarkan saja. Misalkan kurang enak bertanya, Anda dengarkan, doakan dalam hati, doakannya. Apa gimana mendoakannya? Cara berdoanya adalah ketika kita menggunakan loving kindness therapy, dalam hati kita perbanyak syukur. Alhamdulillah anak saya masih diberikan kesehatan, anak yang lucu, yang cantik, soleh, solehah. Kemudian misalkan ke suami juga sama, perbanyak syukurnya. Alhamdulillah diberikan. Alhamdulillah sampai saya dapat jabatan yang baru, alhamdulillah dapat rezeki yang baru, juga tempat yang baru, pekerjaan yang baru misalkan. Alhamdulillah masih perhatian sama, fokus sama hal-hal yang masih baik. Jadi fokus sama hal yang masih baik, Anda doakan. Doakan terus, doa rahasia. Ya. Doa dalam hati Anda doakan, sambil didengarkan, Anda doakan. Di samping itu, Ibu damaikan emosi yang Ibu rasakan. Sampai tadi kan Ibu sampai tidak bisa mengontrol emosinya. Nah itu perlu dibereskan dengan pertama dengan menuliskan, kemudian berikutnya dengan menterapi diri mandiri. Nanti di video akhir saya akan pandu Anda terapi online ya. Saya pandu dari sini, teman-teman tinggal lakukan. Ikuti langkah yang saya nanti tutorialnya saya
ajakan. Dan sebenarnya di Harun Solo Official YouTube saya juga banyak ya tutorial bagaimana menterapi diri sendiri masalah fisik, misalkan masalah sakit kepala, pusing, migrain, asam lambung, kemudian ada juga yang lain masalah hal-hal yang kaitan sakit-sakit fisik. Jadi masalah emosi, kecemasan, ketakutan, trauma, inner child yang tersakiti, kemudian ketakutan yang berlebih, kesedihan yang mendalam, itu juga saya sudah jelaskan di video-video saya yang ada di channel Harun Soleh Official ya. Teman-teman bisa juga simak di sana. Silakan pelajari, praktekkan. Sambil lihat videonya, Anda sambil praktekkan secara mandiri. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan ke saya. Mudah-mudahan saya juga bisa membantu kawan-kawan untuk bisa mengurangi penderitaan yang sedang dialami. Gitu ya Ibu ya untuk pertanyaan. Nah bagaimana saya untuk memaafkan? Nah itu Ibu maafkan ya. Saya punya memiliki masa lalu yang sangat complicated masa lalu. Berarti kalau Ibu ada masa lalu yang belum dimaafkan, maafkan dulu Bu. Maafkan dulu. Bagaimana caranya? Itu juga saya kalau saya bahas lebih detail nanti panjang nanti videonya ini ya. Teman-teman bisa cari di video saya tentang terapi maaf dan maafkan. Itu saya lebih detail tiga tahap yang perlu kita maaf dan maafkan. Sama Allah kita minta maaf, sesama kita punya hubungan sama sosial, punya masalah-masalah di masa lalu yang berkaitan dengan orang lain, kita minta maaf kalau kita yang salah, kita maafkan orang lain kalau orang lain salah sama kita, dan juga yang paling penting, Ibu maafkan diri sendiri. Nah, seringkali kita belum bisa maafkan diri sendiri, akibatnya kita cuek sama diri sendiri, kita abai sehingga tidak ada rasa cinta dan sayang pada diri kita sendiri. Jadi ini PR-nya banyak Bu ya. Banyak. Pertama intinya karena kan kita ya terus memperbaiki diri ya. Kita terus memperbaiki diri agar terus menjadi lebih baik lagi. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan ke-20. Jazakallah khair atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi input yang besar buat perubahan saya menjadi diri yang lebih tenang, lagi sabar, ikhlas, dan sehat. Amin. Saya punya keluhan dalam hal emosi. Saya mudah marah sama anak saya ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah. Karena tugas-tugasnya banyak sekali. Ya, masalah kondisi sekolah di rumah aja. Sementara saya sering keluar kota, Anak saya kalau mengerjakan, kalau enggak sama mamahnya enggak mau. Jadi kalau saya tugas keluar kota, tugas sekolah anak saya numpuk banyak. Sehingga ketika saya pulang baru mengerjakan, kadang enggak sabar karena tugasnya terlalu banyak, karena numpuk dan anak disuruh mengerjakan, kadang keburu mau main sehingga membuat saya marah. Astagfirullah. Sebenarnya setelah marah sadar dan menyesal kenapa harus marah seperti itu. Sebenarnya juga sudah berniat dalam hati itu untuk tidak marah-marah lagi ketika mengajari anak. Tapi pada kenyataannya tetap marah pada itu berulang hampir setiap hari. Baik Ibu. Sama di kasus sebelumnya, ketika kita tidak berniat untuk tidak marah, coba diganti berniat untuk menyalurkan cinta dan kebaikan hati. Hanya cinta dan kebaikan hati Bu ya. Setiap hari saya ingin menebarkan cinta dan kebaikan hati sama siapapun, sama anak, sama pasangan, sama orang lain, kita doakan semuanya. Jadi kalau kita tidak ada waktu untuk anak saat ini, ya siap-siap kata guru saya. Kalau saat ini tidak ada waktu untuk anak, siap-siap nanti di masa yang akan datang, ya anak pun nggak ada waktu buat kita. Itu kata guru saya ya. Jadi bonding time itu family time, bonding one on one. Itu hanya waktu berdua dengan anak, itu sangat penting saat ini. Coba Ibu bangun emosi, tabungan emosi positif. Luangkan, ya walaupun nanti banyak keluar kota, tapi luangkan seminggu sekali. Kalau misalkan nggak sempat ya, ya pasti sekarang udah zaman teknologi ya. Eh, bisa untuk
ada waktu berdua dengan anak. Ini sebenarnya ada dibahas di Save for Children ya. Save Parenting, Save for Family khusus bahas masalah children anak. Dan salah satu yang paling sering ditekankan adalah ya tadi, kalau kita tidak ada waktu sama anak saat ini, siap-siap nanti di masa tua kita, anak-anak pun tidak ada waktu untuk kita. Karena tabungan emosi positifnya kurang. Maka coba bangun tabungan emosi positif sejak dini. Dengan apa? Dengan menemani satu persatu bonding. Satu persatu ditemani. Mau kemana yuk kita temani sama mama sama papa. Hanya bermain berdua dengan anak. Sehingga mereka sebenarnya ya kalau dengan sudah kita udah merasa ada waktu khusus dan mereka nggak mengambil waktu yang lebih dengan misalkan harus bantuin tugas segala macam. Walaupun itu wajib dibantu dengan kita ya. Nah, yang ibu lakukan adalah pertama adalah emosinya diberesin dulu. Emosi keselnya mungkin ada keselnya, marahnya diberesin, dirilis. Ada kekesalan, kekecewaan. Ya Allah, walaupun saya kesal kalau karena tugas sebanyak, saya terima ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu yang pertama diberesin. Terus yang kedua, tetap tanamkan cinta dan kebaikan hati. Niatannya bukan saya nggak mau marah-marah lagi. Tapi niatannya saya mau menebarkan cinta dan kebaikan hati sama siapapun. Khususnya sama anak. Setiap hari, setiap saat. Hanya cinta dan kebaikan hati saya. Maka kalau itu insya Allah Bu, itu kan oh ya saya kalau lagi mulai lagi kesel, oh ya saya mau dia adalah anugerah yang Allah berikan titipkan pada saya, maka saya harus cintai. Kalau kita sudah berpikiran itu ya insya Allah gak menjadi berat lagi. Terus berikutnya setelah kita tanamkan cinta dan kebaikan hati kita pada si anak, yang berikutnya adalah teman-teman luangkan waktu untuk sang buah hati. Ya, luangkan waktu bonding family time hanya berdua dengan anak. Kenapa hanya berdua? Nah, ini bahasanya lama lagi nanti. Jadi intinya untuk menabung tabungan emosi positif. Menabung tabungan emosi positif. Karena orang-orang besar itu ternyata pasti meluangkan waktu untuk anak. Karena nggak mau nanti di masa besar kehilangan waktu anak untuk orang tuanya. Gitu ya. Jadi mulai saat ini mumpung masih sejak dini, luangkan waktu untuk anak walaupun hanya bermain, walaupun ada misalkan jalan ya karena seringkali ya itu kan jadi balasan lagi kalau kita sekarang jarang ada waktu untuk anak, suatu saat nanti ya nanti mereka akan jarang waktu juga untuk orang tuanya ya. Itu ya Ibu ya. Pertama Ibu lakukan damaikan dulu emosi yang keselnya, marahnya, keselnya, kecewanya, muncul kekesalan saya di terapi mandiri. Kemudian yang kedua, ubah doanya ganti. Jangan ya Allah jangan saya hari ini nggak mau marah-marah lagi. Diganti dengan hari ini setiap saat kapanpun saya hanya menebarkan cinta dan kebaikan hati. Saya hanya melihat anak maka penuh cinta. Artinya kebaikan dia yang kita fokuskan. Maka insya Allah kalau itu kita akan jauh lebih damai dan melihatnya itu akan sepenuh cinta. Bahkan mau untuk mengerjakan apapun ya kalau namanya cinta gitu ya akan dilakukan. Terus berikutnya adalah luangkan waktu. Seminggu sekali luangkan waktu kalaupun ibu sangat sibuk sekali dengan karirnya sangat-sangat ya untuk meluangkan waktu. Kalau nggak mau nanti di masa yang akan datang anak ibu nggak ada waktu untuk ibu. Baik, terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ya. Pertanyaan ke-21. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ilmunya. Setelah menyimak materi di atas dan semua pertanyaan dari teman-teman grup, sebenarnya apa yang saya rasakan adalah sama, yaitu emosi terpendam dan tersimpan. Ya nggak apa-apa Bu, yang penting jangan terlalu sering kita pendam dan menyimpan emosi negatif ya. Yang kita pendam adalah cinta terus, cinta dan kebaikan hati. Energi positif, terus hanya cinta dan kebaikan hati yang kita
pendam dan simpan terus agar kita terus bertumbuh, bahkan terus menyebarkan cinta dan kebaikan hati pada siapapun. Yaitu emosi tertentu. Mungkin kita atau saya terutama sudah berusaha menulis, menceritakan kepada teman, bahkan menangis yang seolah-olah sudah menjadi senjata paling akhir buat saya meluapkan emosi. Dan akhirnya saya kena sakit lambung. Setiap kali dihadapkan dengan masalah, saya tidak tahu sumber asalnya dari mana, pasti saya jadi cemas, merasa bersalah, dan sakit. Dan sakit itu selalu berulang setiap kali saya terlalu banyak beban. Bagaimana cara membuang emosi ini? Baik, Ibu, pertama untuk kasus asam lambung, saya juga bikin video khusus di channel Harun Soleh Official. Bisa lihat terapi SEP untuk asam lambung atau cara mengatasi asam lambung, atau bisa masuk ke channel saya, dilihat itu banyak judul lebih spesifik untuk masalah fisik ya. Jadi nanti dipandu juga itu tutorial cara menterapinya, sebab-sebabnya dan juga gejala-gejala yang muncul. Jadi kalau masalah gejala masalah sakit fisik, teman-teman kenali gejala yang muncul apa? Gejala yang munculnya lalu kita bantu terapi. Tetapi misalkan gejala muncul sakitnya tadi ya, sakitnya ya udah, walaupun saat dada saya sakit, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu untuk masalah fisik. Dan nanti di sesi akhir saya akan pandu Anda menterapi bareng-bareng ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang saya pandu. Kemudian untuk masalah emosinya seperti apa? Kecemasan sama saja, nanti beda di emosinya, doanya. Ya Allah, walaupun saya sangat cemas sekali, kenapa? Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang mengalami kecemasan, karena apa? Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Baik, kalau sudah menuliskan, coba ditulis lagi lebih detail masalahnya, mencoba untuk menuliskan lagi, karena memang bagian proses awalnya dengan menuliskan ya. Menuliskan ini bagian terapi juga. Dituliskan, siapkan khusus bukunya, saya mengajak kawan-kawan mencoba untuk mengekspresikan mulai dan mengungkapkan dituliskan. Anda ungkapkan emosi Anda dalam bentuk tulisan ya. Jadi diluapkannya, Anda mau marah-marah, mau ini udah mau caci maki segala macam, hanya di tulisan itu aja. Anda keluarkan semuanya, unek-uneknya dalam bentuk tulisan khusus. Buku itu ya hanya Anda sama Allah yang tahu gitu ya. Anda pegang si erat-erat, nggak usah diumbar-umbar, ya cukup disimpan saja. Nah kalau udah banyak yang Anda udah damaikan, Anda bisa buang, Anda robek, bakar, lalu abunya Anda minum lagi. Masuk lagi emosinya ya. Ya enggak, itu bercanda ya kawan-kawan. Jadi mulai menuliskan ya, menuliskan ini bagian pada terapi. Udah tulis, nah nggak cukup ditulis, sudah ditulis baru kita damaikan satu persatu. Dengan apa? Dengan terapi SEP. Kita doa lalu terapi diri mandiri, secara mandiri. Baik, pertanyaan ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan izin Allah. Saya mau bertanya mengenai penyakit saya di bagian perut sebelah kiri. Kadang terasa sakit, kadang terasa lemas tanpa sebab. Perut sebelah kiri ya. Dan bila ruqyah mandiri suka keluar darah. Apakah ada kaitannya dengan menahan emosi? Saya tipe orang yang jarang terbuka sama orang. Kalau ada masalah dengan orang lain tidak mau membebani orang lain. Tapi kalau orang curhat saya tipe pendengar dan kasih solusi selagi saya mampu. Jazakallah khair. Baik, sebenarnya setiap sakit itu adalah landasan emosinya ya. Sakit yang kalau kita bahas sakit kronis ya, kalau ada sakit kronis itu penanganannya ada emosi yang menyertai, ada sumber emosi yang menyertai. Jadi emosi menyertai itu kita sakit itu apa yang kita rasakan? Oh saya sakit ini misalkan sudah lama, udah sekian tahun, yang saya rasakan saya kesel nggak sembuh-sembuh. Atau saya khawatir takut terjadi apa-apa. Nah khawatirnya misalkan takut meninggal atau apa, itu yang menyertai misalkan ya. Ada sumber emosi. Sumber emosi itu gimana?
Contohnya, sumber emosi ketika saya membantu mengenai kasus orang yang nggak bisa jalan waktu itu, sumber emosinya adalah kesedihan dan kemarahan. Kesedihan karena ditinggal oleh meninggal suaminya. Kemarahan karena misalkan sama anak-anaknya yang nggak mau jenguk dia sehingga dia sebatang kara di kampung. Nah, berarti itu sumber emosi. Sumber emosi yang menyebabkan muncul rasa sakit itu. Nah, itu kayak masuk ke kayak dalam kaitan sakit kronis ya. Maka saya kurang begitu paham Ibu kalau misalkan berapa lama sakitnya, sudah menahunkah sakit yang perut bagian kiri, terasa lemas tanpa sebab. Nah, coba emosinya Bu ya. Nah, juga masalah ada kaitannya dua. Ada kejadian apa di masa lalu sebelum sakit ini ada? Sebelum sakit itu muncul ada kejadian apa? Cross check coba ya. Kemudian ada emosi apa? Nah, ini bisa jadi ini sumber emosinya. Ini adalah sumber emosi. Misalkan dulu saya sebelum sakit ini pernah ya misalkan kesedihan mendalam ditinggal oleh orang yang Anda cintai. Nah, itu kan kejadiannya emosinya kesedihan yang mendalam. Atau dulu saya pernah diperlakukan sama orang lain. Atau waktu dulu ini adalah trauma berat bagi saya. Misalkan pelecehan seksual waktu kecil. Nah, ini bisa jadi sumber yang buat kita secara fisik jadi bermasalah. Yang itu kejadian udah masa lalu, udah puluhan tahun, tapi efeknya masih terasa. Ini bisa jadi ya, bisa jadi sumbernya. Maka coba kejadian apa yang di masa lalu yang membuat Ibu mungkin yang kaitannya dengan sakit yang di perut sebelah kiri itu. Sebelum sakit itu sejak kapan? Ya, sejak kapan sakit itu? Lalu ada kejadian apa? Lalu emosi apa yang muncul? Nah, itu untuk mengenalinya, ya. Sejak kapan sakitnya? Ada kejadian apa sebelum sakit itu? Ada emosi apa yang muncul? Kenalinya. Baru nanti terapi satu persatu. Lalu ada landasan emosi yang saat ini menyertai apa? Khawatir dan segala macam. Jadi setiap sakit itu sebenarnya ada landasan emosinya. Ada sumber emosi dan landasan emosinya. Sumber itu yang sebelum terjadi, misalkan emosi yang menyertai itu saat yang kita sedang merasakan sakitnya, ada emosi menyertai apa? Itu. Maka kenali dulu ya, coba kenali. Nah, lalu Anda bisa terapi pertama dua hal ya, dua hal, masalah fisik dan masalah emosi. Rasa sakitnya nanti coba diterapi, mengurangi rasa sakitnya. Coba berapa skala rasa sakitnya. Ketika muncul rasa sakitnya, kita terapi ya Allah, walaupun perut sebelah kiri saya sakit, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian masalah emosinya, kaitannya misalkan emosi yang sumber tadi, misalkan sumber kalau udah tahu, oh dulu kejadiannya ini saya sedih, sedihnya diterapi. Kemudian emosi yang menyertai, oh saat ini saya sakit udah berpuluh tahun nggak sembuh-sembuh, kalau ini udah muntah darah segala macam, apa yang ibu rasakan? Sedih, khawatir misalkan takut kenapa-napa. Nah itu khawatirnya di terapi. Nanti saya pandu terapinya di sesi akhir. Saya pandu. Nah, saya bukan orang yang cerita, curhat. Kalau ada masalah, ya nggak berarti ibu menuliskan, mencoba sekali lagi menuliskannya. Menuliskan ini sangat baik, sangat baik. Coba tuliskan masalah kita, lalu kita damaikan satu persatu. Dituliskan satu persatu. Jadi siapkan buku khusus. Jadi kita hitung amal kita ya, amal emosi yang membuat jadi beban. Kita tulis. Nah, biasanya saya menuliskan dua hal ya Bapak Ibu. Dua hal, pertama kita menuliskan emosi negatif. Yang kedua saya lakukan namanya ada yang syukurnya. Ada jurnal syukur. Jurnalnya hal-hal juga kita tuliskan, rezeki-rezeki kita tuliskan. Nah, kalau yang emosi negatif tetap kita tuliskan tapi kita damaikan. Kita buang. Dengan apa? Kita terapi mandiri. Ditulis nanti kita buang, jangan disimpan ya. Ditulis lalu kita damaikan, kita terapi satu-satu.
Tapi kalau kita menuliskan hal yang positif, rezeki, alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki, berdapat ilmu baru. Nah, itu hal-hal yang positif ditulis. Nah, itu baru yang ada dalam diri kita. Kita endapkan hal-hal yang positif saja yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silakan Ibu bisa dilakukan saat yang pertama lakukan terapi untuk rasa sakitnya dulu, mengurangi rasa sakit, fokus ke rasa sakitnya. Terus yang kedua masalah emosinya, yang ketiga yang kedua tuh emosi, sumber emosinya, ada kejadian apa di sebelum sakit itu muncul. Kemudian yang ketiga emosi yang menyertai, emosi saat ini yang sedang merasakan sakit apa. Ibu merasakan saat ini sakit sudah berpuluh-tahun, saya kecewa atau saya marah, saya khawatir. Nah, jadi emosinya bisa dua ya, sumbernya atau yang dirasakan saat ini, merasakan yang menyertainya apa. Ditambah siapkan buku khusus, dituliskan. Dituliskannya hal-hal yang membuat Anda kesal, tuliskan. Mengungkapkan masalah, sama bisa juga menuliskan hal yang baik. Jadi dua. Kalau saya menyiapkan dua buku berbeda ya. Satu buku dosa itu ya. Buku masalah, penuh masalah, tapi cara menuliskan buku itu mengungkapkan itu, Anda tuliskan masalah semua, Anda bereskan satu per satu terapi. Ya Allah, ditulis satu persatu, ya Allah walaupun saya kesel, habis ganti lagi, ya Allah walaupun saya marah, ya Allah, satu persatu, setiap hari satu. Tapi kalau untuk yang jurnal syukur, Anda endapkan, perbanyak, lalu syukuri, alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki, alhamdulillah hari ini saya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah, gitu ya. Insya Allah kita dengan mengingat kebaikan-kebaikan diri kita, artinya rezeki-rezeki yang Allah berikan pada kita itu akan mendatangkan rezeki yang lain. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian pertanyaan ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian Sobi Healing. Sehingga tambah wawasan saya dalam pengendalian emosi. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas ilmunya yang di-share tadi malam lewat YouTube. Saya tipe orang yang berusaha berbuat baik sama semua orang. Tidak mau menyakiti, menyinggung, dan merugikan orang lain. Berusaha membuat orang senang, lancar, dan bahagia baik pada keluarga besar dan orang lain. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah Bu ya. Tapi kalau saya dikhianati, disinggung, disalahkan pada orang yang saya sudah berusaha baik, saya bantu, saya tolong, hati saya sakit. Nah, ini yang dan tidak mau lagi berhubungan serta tidak mau bertemu lagi sama orang yang sudah menyakiti saya. Kalau diajak bicara, ya saya jawab sekedarnya. Saya tidak mau akrab lagi dan saya berusaha untuk menghindar sampai nomor HP-nya saya blokir supaya dia tidak minta tolong lagi dan merepotkan saya lagi. Mohon saran dan cara saya bagaimana untuk merubah sifat buruk saya ini. Bagaimana saya berdamai dengan emosi. Semoga Allah membimbing dan memudahkan serta maafkan kita semua. Amin. Jazakallah khair. Baik, ya ada sebuah puisi yang bagus itu. Jadi kalau kamu berbuat baiklah. Walaupun orang lain memandangmu sebelah mata. Berjujurlah walaupun orang lain menganggap memicingkan mata pada Anda. Jadi pada hakikatnya bukan antara kamu dan mereka, tapi antara kamu dengan Allah. Saya lengkapnya ada di buku ini. Jadi saya coba ini ya. Jadi ada puisi bagus nih kaitan dengan pertanyaan yang ini. Kita sudah berbuat baik sama orang lain, tapi orang lain kok malah malah istilahnya kayak memanfaatkan kita gitu ya. Kayak memanfaatkan kita. Mudah-mudahan puisi ini memberikan inspirasi ya buat kawan-kawan, saya bacakan ya. Bentar itu. Mudah-mudahan ini puisi ini memberikan mana ya? Ini bukunya di buku Pak Guru saya Pak Mat Faiz. Jadi ini sangat tersentuh sekali. Kenapa kawan-kawan? Karena gini, seringkali kita menganggap ya kita tuh ingin orang lain tuh kalau kita sudah berbuat baik ya orang lain tuh berbuat baik pada kita gitu. Nah itu kita kadang di situ mengharapkan balasan agar
ada timbal balik. Itu yang membuat kita kecewa. Kalau kita sudah mengharapkan timbal balik, sudah membantu, kok tiba-tiba dia malah menyakiti saya. Saya sudah bantu dia, kok kayaknya dia kayak memanfaatkan saya gitu. Kenapa nggak dibaikin? Saya udah berbaik sama dia, kenapa dia malah nggak berbuat baik lagi kepada saya? Nah, di situ kita sudah ada mengharapkan timbal baik kebaikan. Itu yang kadang membuat hati kita belum menerima ketika ada kebaikan kita yang dibalas dengan keburukan. Mana saya belum temu ya. Halaman berapa ya? Ini sangat bagus sekali kawan-kawan. Nanti saya bacakan ya. Ya saya bacakan tentang puisi ini. Puisinya dari bentar ya kawan-kawan. Jadi itu ya, untuk ibu ketika kita berbuat baik sama orang lain, pada hakikatnya kawan-kawan bukan antara kita sama orang itu. Bahkan misalkan ada orang yang ya kita udah sering kasih kebaikan pada dia, dia kok malah seperti memanfaatkan kita gitu ya. Malah sering pernah nggak Anda misalkan kasih pinjaman sama orang gitu ya. Dia belum bayar malah minjem lagi, minjem lagi, minjem lagi, minjem lagi gitu ya. Berarti dalam posisi dari dia, kita nih berlebih. Anda syukuri itu. Oh iya, saya ini diberikan Allah amanah, artinya syarat orang itu untuk terus minjam saya. Mungkin ini jadi apa? Jadi ya orang menganggap kita tuh berlimpah gitu ya. Maka Anda syukuri, oh saya ini berlimpah. Maka orang itu nggak ketemu ya, bentar ya. Saya di mana ya? Ini penting sekali, bagus nih. Puisinya sangat bagus sekali. Nah, ya, udah ketemu ya. Saya bacakan ya kawan-kawan. Saya bacakan ini puisi dari Bunda Teresa yang ditulis ulang, dicantumkan di buku set. Judulnya Selalu Antara Engkau dan Tuhan ya. Jadi saya nggak baca lengkapnya. Jadi intinya orang kerap kali tak benar, tak logis dan egois. Biar begitu maafkan mereka. Bila engkau baik, orang mungkin akan menuduhmu menyembuhkan motif. Biar begitu tetaplah bersikap baik. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang mungkin akan menipumu. Biar begitu tetaplah jujur dan berterus terang. Bila engkau sukses, engkau akan mendapatkan teman-teman palsu dan teman-teman sejati. Biar begitu tetaplah meraih sukses. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan seseorang dalam semalam. Biar begitu tetaplah membangun. Bila engkau menerima ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri, hati dan dengki. Biar begitu tetaplah berbahagia dan temukan kedamaian hati. Kebaikan yang kau lakukan saat ini mungkin akan dilupakan. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu tetaplah lakukan kebaikan. Berikan pada dunia milikmu yang terbaik dan mungkin itu tak akan pernah cukup. Biar begitu tetaplah berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Ketahuilah pada akhirnya sungguhnya ini semua adalah antara engkau dan Tuhan. Tidak pernah antara engkau dengan mereka. Nah ini sangat bagus sekali. Ini menjawab pertanyaan berapa tadi? Pertanyaan ke-23 ya. Jadi ketika orang berbuat pada saya, kok malah balasannya tidak baik. Sehingga saya pun jadi ikut tidak baik. Nah itu yang jadi masalah Bu. Jangan terfokus ketika orang mau mengubah respon sama kita ikutan jadi nggak baik. Ketika kebaikan kita dipandang sebelah mata, tetaplah terus berbuat baik Bu ya. Terus menanamkan cinta dan kebaikan hati. Walaupun dapatkan balasan yang kurang baik. Karena pada hakikatnya bukan antara kita sama mereka, tapi antara kita sama Tuhan, sama Allah. Ya, ini menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana cara berdamai dengan emosi? Cara berdamainya kita lakukan nanti dengan terapi SEP, dengan saya pandu doanya. Saya pandu. Yang paling penting adalah Ibu jangan
hanya karena dia membalas kebaikan kita dengan tidak baik, kita ikut jadi tidak baik, atau kita merespon yang kurang baik. Nah, itu yang jadi memunculkan emosi negatif dalam diri kita. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan puisi tadi menjawab dari kegundahan Ibu, dari misalkan kebaikan kita yang dibalas dengan keburukan. Baik, pertanyaan ke-24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Belajar untuk berdamai dengan emosi. Saya termasuk yang bisa memendam semua perasaan saya. Dan bila sedang ada masalah atau memikirkan sesuatu, biasanya berimbas kepada kesehatan saya. Biasanya lambung saya naik. Bagaimana caranya supaya saya berdamai dengan emosi saya? Baik, pertama kalau pengen menterapi khusus asam lambung, bisa cari di video saya. Khusus terapi SEP untuk asam lambung. Itu saya video tutorial, tinggal ikuti langkah-langkahnya, mudah-mudahan membantu. Kemudian cara berdamai dengan emosi nanti kita akan praktekkan di sesi akhir. Ya, baik kawan-kawan semuanya, kita lanjut di video berikutnya tentang dari pertanyaan 25 sampai ke 31 ya. Video terakhir dari pertanyaan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah memberikan pertanyaan seputar terapi emosi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa praktek dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.